Salah satu perubahan besar F1 di musim 2025 yang pasti kalian sadari adalah tidak ada lagi papan iklan Rolex berwarna hijau emas yang biasanya menghiasi sirkuit. Dan sekarang ini, fans F1 di seluruh dunia tampaknya harus terbiasa dengan warna hitam elegan dari Tag Heuer. Setelah brand yang juga berasal dari Swiss tersebut kembali dipercaya sebagai official timekeeper di F1. LVMH, perusahaan pemilik Tag Heuer, harus membayar 150 juta dolar per tahun atau $1,5 miliar untuk durasi kontrak 10 tahun ke depan kepada F1. Itu sebuah harga yang wajar, mengingat F1 semakin populer di kalangan fans di seluruh dunia. Dan kerjasama ini juga memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu produsen jam tangan paling tradisional dalam sejarah motorsport. Rolex melambangkan kelas, dan menurut kami tidak ada kejuaraan motorsport lain yang lebih berkelas daripada F1. Yang berarti menjadi sponsor salah satu olahraga paling populer di dunia tentunya akan menghasilkan segudang manfaat bagi perusahaan. Karena semakin banyak yang melihat Rolex, maka lebih luas pula market yang tertuju terhadap merek ini. Rolex menjalin kesepakatan dengan F1 di tahun 2013 dengan biaya tahunan sekitar 50 juta dolar. Tetapi di akhir musim 2024, produsen jam tangan mewah tersebut memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya. Di mana rumornya tidak ada titik temu mengenai durasi kontrak. Sebab F1 menginginkan kontrak berdurasi 10 tahun. Tetapi Rolex hanya bersedia tidak lebih dari 5 tahun. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh LVMH, sebuah perusahaan barang mewah terbesar di dunia, untuk menjalin kerjasama sponsorship dengan F1. Dan mengambil alih posisi bergengsi yang ditinggalkan Rolex melalui merek Tag Heuer. Sehingga sejak awal musim 2025 kemarin, background berwarna hijau emas di sekeliling trek kini sudah digantikan dengan warna hitam yang terlihat sporty. Tetapi bagi sebagian fans, mereka menganggap jika F1 tidak lagi eksklusif dan terkesan mewah sebagai puncak kejuaraan motorsport, dengan alasan bahwa Rolex sangat identik dengan kemewahan dan olahraga elit, seperti WEC, tenis, golf, hingga berkuda. Apalagi hubungan Rolex dengan F1 selama bertahun-tahun juga dianggap sebagai perpaduan sempurna antara kemewahan, presisi, dan kecepatan. Namun menurut kami, kehilangan partnership dengan F1 mungkin adalah keuntungan jangka panjang bagi Rolex. Alasannya, semakin sedikit orang yang tahu tentang Rolex justru semakin bagus. Dimana sebagai contoh, ketika Rolex pertama kali menjadi official timepiece di F1, jumlah penonton di televisi secara global tidak lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Tetapi di tahun 2021 jumlahnya meroket menjadi lebih dari 1 miliar orang dengan karakteristik penonton yang juga berubah drastis. Dalam hal ini jumlah fans F1 sejati tidak banyak berubah. Sementara jumlah penonton baru yang hanya mencari hiburan semata malah semakin meningkat. Di mana hampir 40% adalah wanita dan mayoritas penontonnya juga lebih muda secara usia. Masifnya promosi melalui berbagai konten di media sosial dan terutama serial dokumenter Netflix dianggap yang paling membantu kejuaraan ini menjadi lebih populer. Namun bagi fans F1 sejati, mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan sesuatu hal di luar balapan yang seringkali menampilkan beberapa momen di luar konteks. Meningkatkan produksi konten memang menjadi salah satu strategi F1 dalam memperluas jangkauan penonton. Tetapi bagi Rolex yang melambangkan kelas dan kemewahan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menyukai atau bahkan mendukung semua kegiatan liberty media yang bertujuan untuk menjangkau fans baru. Rolex adalah tentang kualitas, dan tentunya mereka lebih tertarik dengan penonton berkualitas yang mengakui kualitas. Jadi pada dasarnya, Rolex tidak memerlukan lebih banyak orang untuk mengetahui atau menginginkan produk-produknya. Karena mustahil bagi perusahaan dapat memproduksi cukup banyak jam tangan untuk memenuhi banyaknya permintaan pasar. Meski begitu, Rolex masih menjadi sponsor utama dari kejuaraan motorsport lain yang tak kalah prestisius. Misalnya balapan ketahanan dunia atau WEC, termasuk seri balapan ikonik Le Mans 24 Hours yang memiliki ratusan juta penonton berkualitas. Serta menjadi sponsor resmi dari seri balapan bergengsi 24 Hours of Daytona yang merupakan bagian dari kejuaraan IMSA di Amerika. Jadi meskipun kelihatannya Rolex seperti menyia-nyiakan kesempatan dengan F1, namun setidaknya mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian global, yang artinya itu membantu orang-orang yang menghargai kualitas dan memiliki selera untuk menganggap semua produk Rolex sebagai jam tangan istimewa yang pantas diimpikan.
Rolex memang sudah memiliki nama besar di bidang motorsport bahkan sejak tahun 1930-an. Tetapi jika hanya fokus tentang F1, nama Tag Heuer justru memiliki sejarah yang lebih kental dan panjang. Bahkan sebelum diakuisisi oleh perusahaan high-tech ceramic turbocharger bernama Tag atau Technics de Avant-Garde, logo Heuer sudah menghiasi beberapa mobil F1 dan jam tangannya juga dipakai sebagian pembalap sejak tahun 1960-an. Jack Heuer sebagai CEO perusahaan adalah seorang penggemar fanatik motorsport, baik F1 maupun kategori balapan lain. Dan selama periode 1960-an dan 1970-an yang sering dianggap sebagai masa keemasan balap mobil, tidak ada merek jam tangan paling terkenal di lintasan balap di seluruh dunia selain daripada Heuer. Pada tahun 1971, Jack Heuer bermitra dengan Enzo Ferrari, yang selanjutnya ditugaskan untuk mengembangkan alat penunjuk waktu untuk sirkuit uji Ferrari di Fiorano. Tetapi karena bos Ferrari yang terkenal pelit mengatakan bahwa ia tidak mampu membayar tunai untuk alat tersebut, maka Jack Heuer meminta untuk menempelkan logo Heuer di semua mobil F1 Ferrari sebagai imbalannya. Heuer yang semakin identik dengan motorsport kemudian menjadi official timekeeper F1 pada tahun 1974 setelah merevolusi sistem pencatat waktu yang dikenal dengan nama ACID, di mana setiap mobil F1 dilengkapi transponder kecil yang mengirimkan sinyal kepada penerima di garis finish, sehingga memungkinkan identifikasi dan pengukuran performa setiap mobil secara presisi. Bahkan prinsipnya masih dipakai F1 hingga sekarang ini. Di tahun 1985, perusahaan bernama Tag seperti yang kami mention sebelumnya mengakuisisi Heuer sehingga namanya berubah menjadi Tag Heuer. Dan sebagai penanda kesuksesan mereka di F1, perusahaan meluncurkan lini produk jam tangan seri Formula One dengan desain warna-warni yang mencolok dan ikonik pada tahun 1986, sampai akhirnya discontinue antara tahun 2000 sampai 2004. Tag Heuer kemudian menjadi official timekeeper F1 dari musim 1992 hingga musim 2003. Dan sekarang dengan kembalinya mereka sebagai pencatat waktu resmi di F1, itu semakin memperkuat hubungan historis dengan kejuaraan motorsport khususnya F1 dan mengukuhkan personanya sebagai jam tangan yang sangat relevan dengan dunia balap yang serba cepat. Jadi untuk sebagian orang, warna hijau emas Rolex dianggap lebih cocok untuk F1 karena lebih berkelas dan kontras dengan lingkungan di sekeliling sirkuit ketimbang warna hitam Tag Heuer. Sementara bagi sebagian yang lain, Tag Heuer juga tak kalah impresif. Meskipun secara desain, penampilannya membuat F1 terkesan lebih sporty dan bernuansa playboy seperti zaman dulu. Lantas menurut versi kalian, brand watchmaker mana yang lebih cocok dan keren untuk F1 saat ini? Apakah lebih suka warna hijau emas Rolex yang punya kesan mewah, atau warna hitam dengan list merah sporty dari Tag Heuer yang memiliki kesan old school? Silahkan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.